Fakultas Sains dan Teknik merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Nusa Cendana, yang resmi berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006. Pendirian Fakultas Sains dan Teknik Undana merupakan hasil merger dari Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA Undana yang sebelumnya sudah ada. Fakultas Sains dan Teknik merupakan fakultas ketujuh di Universitas Nusa Cendana. Perkembangan FST sekarang ini cukup baik. Hal ini terlihat dari masih tingginya minat lulusan SMA SMK sederajat yang memilih FST sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Jumlah mahasiswa FST dari tahun ke tahun sangat meningkat. Total mahasiswa FST sampai dengan November 2019 berjumlah 4.984 orang. Fakultas Sains dan Teknik saat ini memiliki 11 program studi, di mana 5 program studi merupakan program studi keilmuan sains dan 6 program studi lainnya merupakan program studi keilmuan teknik. Program studi keilmuan sains terdiri atas program studi matematika yang berakreditasi B, fisika berakreditasi B, kimia berakreditasi B, biologi berakreditasi B, ilmu komputer berakreditasi B, yang berperan mengembangkan ilmu dasar atau basic science. Sementara program studi keilmuan teknik meliputi teknik sipil berakreditasi B, teknik elektro akreditasi B, teknik mesin akreditasi B, teknik arsitek akreditasi B, teknik pertambangan akreditasi C, dan teknologi tenun ikat sedang berproses. Karena program studi ini baru menyelenggarakan kegiatan akademiknya pada semester ganjil tahun akademik 2018-2019. Program studi keilmuan teknik memiliki peran mengembangkan ilmu terapan, khususnya dalam bidang teknologi dan rekayasa. Fakultas Sains dan Teknik Undana memiliki tenaga pengajar berjumlah 167 dosen, terdiri dari 3 dosen guru besar atau profesor, 44 asisten ahli, 76 lektor, 32 lektor kepala, dan 12 jabatan fungsional lainnya. Fakultas Sains dan Teknik juga memiliki lab di setiap prodi yang mendukung berjalannya kegiatan perkuliahan. Selamat pagi untuk kita semua, anak-anakku yang ada di Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Kalau kita melihat bahwa Undana ini sudah ada sejak tahun 1962. Tentunya perjalanan kita sudah lumayan panjang dan sudah banyak yang kita hasilkan, alumni sudah banyak dan sudah menempati posisi-posisi strategis di Nusa Tenggara Timur secara umum. Prestasi yang diraih oleh Undana tentunya wajar kalau kita berbangga hati, walaupun masih jauh dari apa yang kita harapkan. Fakultas Sains dan Teknik yang merupakan bagian dari Universitas Nusa Cendana tentunya mengambil bagian atau memberikan kontribusi di dalam kemajuan Undana ke depannya. Dalam kontribusinya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, dan juga yang tentunya di kemudian hari akan menopang kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur secara umum. Saat ini kita lagi berbenah di Fakultas Sains dan Teknik secara khusus dan umumnya di Universitas Nusa Cendana. Kita sudah berusaha untuk memajukan Undana yang dalam hubungannya dengan pelayanannya, sehingga kita sudah berhasil merubah sistem pelayanan dari satuan kerja menjadi badan layanan umum. Badan layanan umum ini akan lebih memungkinkan kita di dalam pengelolaan, di dalam pelayanannya,
sehingga visi dan misi Undana itu bisa kita capai, tentunya dengan strategi-strategi yang akan kita kembangkan nantinya ke depannya. Saya sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknik tentunya punya mimpi ke depannya itu Fakultas Sains dan Teknik harus bisa menjadi salah satu fakultas yang mumpuni dan layak untuk dipertimbangkan di Nusantara ini. Tentunya hal itu tidak gampang. Kita butuh kerjasama antara pimpinan dengan dosen, pimpinan dengan tenaga pendidik, pimpinan dengan mahasiswa, atau singkatnya seluruh sivitas akademika yang ada di Fakultas Sains dan Teknik harus bisa bersama-sama memikirkan pengembangan Fakultas Sains dan Teknik ke depan. Kita akan membenahi berbagai hal, utamanya peralatan praktikum yang masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi yang paling utama, kita bisa membuat Fakultas Sains dan Teknik menjadi rumah kedua bagi kita. Bagaimana caranya? Tentunya kerjasama kita masing-masing itu yang akan kita andalkan. Kita juga berharap bahwa banyak masukan yang akan diberikan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita harus menjalin kerjasama ke berbagai pihak, terutama stakeholder, supaya pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita di Fakultas Sains dan Teknik selalu up to date. Revisi kurikulum itu bisa kita lakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap alumni kita. Juga sebagai pembanding, tentunya kita harus berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kedepannya kita akan ada kolaborasi penelitian bersama atau joint research, joint pengabdian, dan juga mungkin ada joint atau exchange staff. Jadi kemungkinan besar ke depan kita bisa memanfaatkan profesor-profesor yang dari luar negeri bisa mengajar di Fakultas Sains dan Teknik, dan nantinya SKS dari pengajaran dosen yang dari luar itu akan kita atur kemudian sehingga mahasiswa yang mengambil perkuliahan tersebut dapat dihargai. Kita akan coba rubah sistem pemberian kredit itu terhadap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, khususnya yang diampu oleh profesor-profesor yang ada dari luar negeri. Pada prinsipnya kita selalu menganut kebersamaan, kerja keras, gotong royong untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Selamat untuk Fakultas Sains dan Teknik. Kita pasti bisa jikalau kita bersama. Terima kasih.